Ya, maka kata Nabi, nikahkanlah dia dengan putri kalian. Kalau ternyata dia malah nolak, malah pulang gitu ya, get out from here misalnya, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman lihat saat ini adalah episode ke-12 Ya. dari serial kesayangan kita, Pandemi. Panduan muda-mudi. Masya Allah Jim, Ya, kita udah ke-12 ya. mau ucapin terima kasih ya. Ya, betul. Pendengar, penonton, teman-teman, orang-orang di balik layar udah baik banget sama kita. Udah ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih ucapan selamat, ada yang ngasih Minuman. Iya. ngasih nasihat, kritikan, doa. Masya Allah itu walaupun sedikit, ya bukan walaupun sedikit tapi apa ya, sangat bermanfaat. sangat Berguna sih untuk kita juga masukan-masukan seperti itu. Iya, kan. kita senang banget lah Iya. pokoknya udah Apalagi diperhatiin ya. Yang udah komentar-komentar di kolom di bawah ini ya, yang udah memberikan masukan. Udah direct message, Iya. udah ke ya semuanya lah. Kita senang banget dan Iya. kalau bisa itu menjadi bahan bakar untuk kita terus melanjutkan episode ini. Iya, pasti episode ke depan. Amin insya Allah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah kita masih tetap diasuh oleh guru kita Ustadz Roni Nur Syusmansyah hafizahullah ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Di cuaca yang dingin Ustaz ya. Palembang kayaknya lagi dingin-dinginnya sekarang. Iya, kabarnya nggak bisa sepedaan ya? Iya, hujan. Oh, sepeda kamu yang nggak bisa hujan-hujan itu ya? Iya, takut becek. Enggak juga sih Oh, malas nyuci? Enggak, karena kan jalanan juga lagi licin sih. Iya, Jadi kalau sepeda aja butuh kriteria. Nah, Apalagi pasangan hidup ya kan, Dim? itu. Nah, Gini Ustaz, kemarin kita udah bahas tentang kriteria istri idaman bagi muda-muda nih. Nah, untuk selanjutnya nih kita akan membahas tentang kriteria suami idaman untuk muda-mudi kita Ustaz. Agar muda-muda bisa menjadi dan para mudi-mudi bisa mencari Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kriteria idamannya Iya. bagi Biar mereka. adil ya. Iya, betul. Ustaz. Yang bisa dibawa hujan-hujanan gitu, Ustaz. Iya. Jangan mau senang aja. Nah, itu. Iya, Mohon penjelasannya Ustaz. silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, kita kemarin sudah bahas tentang kriteria istri idaman. Ya. Sekarang biar adil nih ya, karena jangan kita nuntut istri kita begini. Sedangkan kita muda-muda juga harus introspeksi diri. Benar gak kita ini udah jadi suami idaman? Jadi sebagaimana kemarin ada 5 poin, saya juga simpulkan kriteria suami idaman juga ada 5 poin. Yang pertama sama ya, hampir sama ini rata-rata. Yang pertama adalah bagus agama dan akhlaknya. Ya, ini harga mati. Jadi kalau kita salehah harga mati, bagi mudi-mudi soleh harga mati. Ya, kata Nabi SAW, ya, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, dalam hadis Tirmizi dan lafaz ini milik Ibnu Majah. Apabila seseorang di antara kalian kedatangan ya laki-laki yang kita lihat baik agama dan akhlaknya. Ini untuk para wali, dia kedatangan seorang muda-muda yang mungkin karena sering nonton podcast ya. Mungkin dia punya ilmu agama yang mampan, bagus agama, akhlaknya dia tahu ini pribadinya bagus, agamanya luar biasa, ibadahnya super. Ya, maka kata Nabi, nikahkanlah dia dengan putri kalian. Jangan ditolak ya. Illa taf'alu, kalau ternyata dia malah nolak, malah pulang ya, get out from here misalnya, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang besar di muka bumi. Jadi kalau seorang wali kedatangan ya laki-laki yang bagus agama, akhlaknya, maka nggak boleh nolak. Oh. Kalau akhwatnya yang nolak nih Ustaz. Kalau akhwatnya ya. Iya, ini boleh nggak Ustaz? Oh, benar. Kalau akhwatnya boleh nolak. Kenapa? Karena hadis ini ditujukan kepada wali. Ini banyak yang salah kaprah masalah ini. Dikiranya kalau udah bagus agamanya, udah bagus akhlaknya, ya harus diterima. Enggak ya, bisa jadi dia pengen ini enggak, kurang chemistry-nya masih kurang, mungkin fisiknya dia kurang tertarik, kurang punya ketertarikan begitu ya. Jadi sahabat aja ya itu ditolak oleh sahabiyah. Jadi biasa menolak. Yang enggak boleh nolak itu adalah wali. Jadi intinya wanita itu enggak boleh dipaksa untuk
menerima pinangan A atau pinangan B ya, karena zaman sekarang bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Nggak boleh ada pemaksaan dalam pernikahan. Jadi keputusan finalnya tetap ada di perempuan. Jadi nggak boleh kayak penjodohan gitu Ustaz ya. Iya, kalau Comblang-comblangan. kalau dia suka nggak masalah. Ini kan terpaksa. Ya harus terima. Nah itu. Iya, kalau comblangan jodohan boleh ya, asal tadi sama-sama suka, sama-sama tertarik. Iya. Kalau kasusnya ini Jim ya. Kalau kakak Nide di Palembang kan suka sok iye nih ya. Sok iya ya. Iya, dia tuh mungkin merasa dirinya ya tadi kayak Ustadz bilangnya ibadahnya baik, kajian sana sini, hafalan banyak, ya kan? Merasa bagus agamanya. Merasa bagus nih agamanya, kan punya kaidah bahasa Arab, pokoknya segala macam deh. Tapi kenyataannya ini ditolak juga. Nah, iya, boleh nggak dia mungkin pasang status yang isinya hadis barusan gitu kan? Oh iya protes maksudnya ya. Iya dia protes. Saya kan bagus agamanya, saya kan bagus akhlaknya, kenapa ditolak? Baca hadis ini, kerusakan yang besar. Iya, sambil pasang status ya kan, teks tuh walinya kan. Hati-hati nih ya, udah diingetin sama Nabi nih. Kayak diteror jadinya kayak. Iya. Nah karena tadi dia merasa akhlaknya bagus, dia merasa agamanya juga baik. Iya, bagus kan pertanyaannya ya, karena mungkin banyak juga kasus seperti ini. Maka jawabannya adalah hadis tersebut kan bahasanya adalah yang wali tersebut lihat bagus agama dan akhlaknya. Jadi pandangannya menurut wali. Bisa jadi menurut dia ya bagus agama saya, bagus akhlak saya, tapi menurut walinya enggak. Ya. Bisa jadi kan? Benar. Iya. Kemudian poin yang kedua, orang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, nggak mungkin merasa bagus agama akhlaknya ujub. Orang yang bagus agamanya akan merasa kurang agamanya. Orang yang bagus akhlaknya akan merasa kurang akhlaknya, karena dia selalu berbenah diri, rendah hati, ya. Mengupdate, enggak. Wah, saya ini, itu apalagi sampai pasang status kayak gini, itu menunjukkan iya dia mentaskiyah diri dia sendiri, ya. Dia merekomendasi diri mereka sendiri, kan nggak boleh dalam Islam. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian anggap diri kalian tuh wow. Iya. Ini jadi kayak membanggakan diri sendiri, nggak boleh dalam apalagi Islam. Ternyata ada calon lagi terus katanya hafalan lo berapa? Gitu doang. Karena agama tuh nggak lihat dari itu doang, begitu. Betul, dan setuju, banyak hal lain gitu. Setuju, Tat. Semoga kita dilindungi dari ini, amin. Nah, ini banyak yang nggak paham konsep agama dan akhlak ini, terutama wanita mudi-mudi zaman sekarang ini yang dia menikah dengan laki-laki non muslim, kan banyak sebagian kasus ya. Karena nggak paham konsep seorang suami idaman tuh harus beriman, harus punya agama yang bagus. Sedangkan orang non muslim jelas dia nggak punya agama yang bagus. Allah aja yang sudah ciptakan dia, udah berikan dia kehidupan, nggak disembah oleh dia, nggak dia kasih ibadah. Karena itu dalam Islam nggak boleh seorang wanita muslimah nikah sama wanita laki-laki non muslim. Kenapa? Karena nggak ada kriteria ini, nggak bagus agamanya meskipun akhlaknya memesona. Ini hal yang harus dipahami. Suka charity kemana-mana kan? Iya, karena baik sekarang tutur katanya banyak dideketin gitu ya. Dipepet. Dipepet muslimah seorang laki-laki non muslim, mungkin dikasih perhatian, dikasih care, adab, akhlak. Itu ada. Akhirnya pacaran dan maaf hamil luar nikah. Kemudian ketika hamil laki-lakinya bilang, saya mau tanggung jawab dengan satu syarat, kau harus keluar dari agamamu. Waliyazubillah. Karena itulah penting konsep ini dipahami oleh mudi-mudi. Jangan sembarangan nyari suami. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 221, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak tapi dia beriman, artinya strata sosialnya rendah. Mungkin ya kurang mampu atau yang semisalnya, tapi dia punya agama yang indah, akhlak yang luar biasa. Ini jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik yang non muslim, meskipun dia memesona, meskipun tutur katanya mungkin mapan, uangnya, mungkin penampilan fisiknya ganteng maksimal, ya. Karena dia nggak punya poin agama ini. Jadi penting sekali masalah poin agama ini. Agama dan akhlak ini. Iya, agama dan akhlak itu masalah
ya masalah agama. Ada juga masalah akhlak. Akhlak tersebut kan mencakup segala perbuatan baik. Perbuatan baik, ucapan baik, memberikan kepedulian, memberikan ya telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar ya. Bahasanya ini suami idaman, ya akhlak yang mulia tadi. Ya. Karena itulah ada sebuah kisah Hasan Al-Basri, ya, seorang ulama luar biasa, ketika dia ditanya oleh seorang laki-laki, bagaimana kriteria suami idaman untuk putri saya. Jadi ini seorang bapak yang pengen cari mantu idaman. Iya. Ya. Gimana Kata caranya beliau, lihatnya? Iya, kata beliau apa kriterianya? Cari yang soleh. Kenapa? Yang soleh itu kalau dia lagi suka dia akan memuliakan, menghormati, dan kalau dia lagi nggak suka dia tidak akan menyakiti. Ini luar biasa. Ini menarik sekali loh, karena memang kalau cuman adab yang baik, tutur kata yang bagus itu nggak muslim aja yang punya, ya kan, non muslim pun punya itu. Pasti gitu. nggak semua, nggak mesti muslim sih pasti punya tutur kata yang baik segala macam itu. Lagi mereka yang sukses itu kan banyak yang non muslim kan, ya masya Allah kalau ngomong kan. Iya betul. Pemikirannya. Karena itu memang tadi Nabi pisahkan antara agama sama akhlak. Nah, itu poinnya. Iya itu. Ya karena banyak yang agamanya wow, mungkin dia rajin ibadah, hafalan Qur'annya, hafalan hadis, belajar nahwu sorob, hafal arba'in nawawi. Tapi akhlaknya sama orang tua, sama rekan-rekan kerjanya, sama teman-temannya itu nol. Ada juga yang kayak seperti ada ini. juga begitu. Dan juga ada yang sebaliknya, ada yang akhlaknya memesona, tadi tutur katanya indah, ya mungkin dia ya diksinya puitis misalnya, orangnya romantis, ya. Punya retorika yang menyihir. Tapi agamanya nol. Iya. Sholatnya bolong-bolong misalnya, ini udah nggak recommended sesuai, ini harus mencakup keduanya. Bagus agama plus akhlaknya tadi. Dan dia tidak boleh mentazkiyah dirinya sendiri ya, walaupun dia dengan berusaha, segala super. Itulah intinya, ya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik meskipun tidak pernah merasa baik. Jadilah yang baik tanpa merasa baik. Mudi harus catat nih poin penting banget. Nggak boleh cuman Islam aja, akhlaknya juga nggak boleh akhlak aja. Kadang sebagian mudi itu kan kalau 20 tahun ke bawah ya umurnya, ya siapa Anda gitu ya, siapa Anda. Kalau udah 25 tahun ke bawah, siapa saya, udah introspeksi diri. Tapi kalau 25 tahun ke atas, siapa saja misalnya. Jangan tapi kayak gini ya. Jangan pasrah itu. Pasrah Desperado itu. Tetap agama ini harga mati, agama dan akhlak ini. Meskipun kita jangan sampai menurunkan standar. Tetap itu standar mutlak yang harus ada, agama dan akhlaknya. Ini Ustaz, bagaimana sih kita untuk tahu calon suami idaman tadi itu agama dan akhlaknya ini bagus, Ustaz? Masya Allah, iya ya, kayak kemarin kita kan, istri tahu gimana caranya, ini juga kayak Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tadi bilang, lihat sholatnya, berarti kita nongkrongnya itu bagus gak sih imamnya itu? Gimana Ustaz? Repot juga Ustaz harus gitu. Iya, jadi langsung prakteknya cara ngetahui ini laki-laki baik nggak agamanya, karena jangan-jangan bagusnya cuma di media sosial saja. Nah, itu solehnya dunia maya. Seseorang bisa jadi apapun di media sosial. Di Dumai tadi ya. Dunia maya. Siap. Jadi caranya adalah kita lihat dunia realnya. Ini yang pertama ya. Karena kalau di dunia maya semua bisa pakai topeng, semua bisa menjadikan diri dia bukan diri dia sebenarnya, bukan jati diri dia, tapi di dunia nyata nggak bisa. Maka lihatlah, cari tahu tentang dirinya dari keluarganya, dari teman-temannya, dari rekan kerjanya, terutama keluarganya, tetangganya yang tahu ya dia pulang pergi kemana. Kemudian yang pernah bermuamalah sama dirinya, bisnis, pernah dagang, rekan bisnis. Ya, kemudian juga termasuk teman yang hobi safar atau nemenin dia pergi kemana-mana. Ini udah ya informasinya udah orang-orang yang harus ditanya ya. Jana kayak Khadijah waktu itu kan dia utus Maisarah ya budaknya untuk ngelihat benar nggak, karena cross check dulu, katanya Muhammad itu bagus agama akhlaknya, benar apa enggak. Ya jangan sampai dengar katanya buktikan, lihat, cari tahu sendiri.
Maisarah diutus tugasnya nemenin Nabi ke Syams untuk ngelihat benar nggak bahwasanya Muhammad ini bagus dan indah akhlaknya serta agamanya. Ternyata luar biasa ya. Bahkan berkah perdagangan ya Khadijah karena kesantunan dan akhlak yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau kalau kita pengen sederhanakan lagi, lihat 3 poin. Untuk mengetahui ini laki-laki baik nggak agamanya, baik nggak akhlaknya, lihat 3 poin. Apa itu? Yang pertama, jaga sholat. Benar nggak dia nih? Lihat sholatnya. Ya, lihat sholatnya. Apakah dia ini orang yang sholatnya setahun 2 kali? Menghadap Idul kiblat Fitri. atau enggak gitu saja. Idul Fitri atau Idul Adha saja. Cuma 2 kali setahun. Atau seminggu sekali, Ustaz. Iya, sholat Jumat ya. Wow. Ya, ini jadi lihat sholatnya bagaimana. Nah, ya. itu Ustaz. Mungkin sebelum kita ke situ Ustaz ya. Ini kan kayaknya kalau mau survei, riset, wawancara, cari tahu kan kayaknya nggak mungkin Ahwat ya, atau boleh ya Ahwat cari tahu nih, atau dia utus seseorang, Boleh utus seseorang ya, atau keluarganya, atau minta walinya kita ya. Iya, atau temennya kan yang udah bersuami, nah, jadi suaminya yang cari tahu. Iya. Kitanya terima laporan aja ya, budi-budinya ya. Aja. Iya, jadi Masya Allah. cari tahu. Jangan-jangan dia nih sholatnya bolong-bolong. Kalau sholatnya bolong-bolong udah coret, blacklist. Iya, karena tadi harga mati Ustaz ya. Harga mati. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu dalam Islam dosanya super besar. Ya. Iya, bahaya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahkan lebih besar dibandingkan dosa membunuh, berzina, minum khamr, judi, apalagi curi, maling, begal, koruptor 1 triliun, bahkan LGBT, lebih besar dosa meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum, pembatas, pembeda, different antara kita sama orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim itu as-sholat, sholat. Dia yang bedain antara muslim atau enggak muslim itu sholat. Kata Nabi, faman tarakaha faqad kafar. Dan siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah berbuat kekufuran. Nah, ulama beda pendapat, kufur di sini gede atau kecil. Kalau kufurnya gede keluar dari Islam, kalau kufurnya kecil nggak keluar dari Islam. Artinya orang yang ninggalin sholat ini ulama beda pendapat, muslim apa nggak muslim dia, gitu loh. Tapi itu udah ngeri banget kan? Iya, artinya ngeri sekali. Kalau membunuh, ya kalau dia Lebih mabuk parah masih dari- muslim, Iya. masih muslim. Ya. Tapi ketika dia nggak jaga sholatnya tadi sekali seminggu, ya, Terancam. nah udah bahaya. Bisa jadi apa? Bisa jadi khawatir pernikahannya tidak sah. Meskipun kita nggak bahas masalah ini ya, yang jelas ulama sepakat meninggalkan meninggalkan sholat termasuk dosa yang luar biasa besar. Karena itu jangan main-main mudi-mudi, ya. Jangan cari ya yang nggak jaga sholat ya. Jadi kalau misalnya kita udah cari tahu nih, oh masya Allah si fulan ini ya selalu on time dia di masjid pertama, datang sebelum azan, jarang jadi masbuk misalnya, insya Allah ini tanda bagus agamanya. Kenapa? Karena ibadah yang paling dasar itu sholat. Ibadah yang paling dasar sholat. Kalau yang dasar aja dia udah ambruk, insya Allah puasanya, zakatnya, sedekahnya, baca Qur'annya juga jauh ya. Karena ini udah jadi pokok gitu. Jadi kenapa kata para ulama tuh lihat sholatnya? Karena ini adalah ibadah yang paling dasar. Ya jadi lihat sholatnya. Tapi sholatnya bolong-bolong, tanya adeknya, waduh, ya kakak atau misalnya ke masjid itu bisa dihitung pakai jari dalam setahun. Nah ini berarti tanda ya, Dalam setahun, tanda bukan dalam satu nggak hari. ini nggak bagus agamanya. Jadi yang pertama poinnya ngelihat sholatnya itu dalam agama. Terus bagaimana dalam akhlak? Yang kedua menjaga lisan, lihat lisannya. Karena lisan ini hubungannya sama akhlak. Banyak akhlak buruk sebabnya lisan. Contoh, mencaci maki, mengumpat, ngomongin kebun binatang, kelinci, rusa, kambing, ya, atau kijang. Intinya dia ini ucapannya nggak bagus atau cara ngomongnya nggak bagus. Misalnya dia bohong, dia dusta, dia ghibah, gosip, anamimah, adu domba, dia fitnah, nuduh yang enggak. Nah ini berarti ada yang salah dalam akhlaknya. Kalau cara ngomongnya kasar, Ustaz? Iya termasuk caranya Ustaz, ya? kasar,
nggak lembut, ya. Ini termasuk tanda-tanda akhlaknya agak kurang. Ya, pokoknya teriak-teriak ke tetangganya, sering teriak-teriak depan ibunya, waduh, udah, ya mundur, menepi, ya. Jadi lihat irisannya, ya. Jadi bagaimana dia ngomong sama orang tuanya, ngomong sama rekan kerjanya, karena ada yang lisannya bagus di luar, di dalam, ya hancur, ya. Ada yang sebaliknya, di dalam kasar, di dalam, ya, di luar kasar, di dalam lembut, tetap salah. Artinya bagus, harus bagus luar dalam. Kalau ngomongin luar dalam, Ustadz, dulu di episode keberapa itu kita ada sebut 4 huruf sakti, itu luar, Ustadz. Lah. Tulah. Tapi kalau ke dalam, Aida. Ngeluh aja bawaannya, Aida. Termasuk juga ngeluh juga termasuk ini ya, lisan yang buruk itu. Takutnya nanti ketika udah jadi nikah, ya dia ngeluh nafkah susah, ngeluh karena pandemi, ngeluh, nggak ada aksinya. Ya. Manja jadi. Dikit-dikit ngeluh, Aida terus. Nyalain orang kan. Ujung-ujungnya kan pasti nyalain makhluk nih nanti. Dari ngeluh tadi ujungnya nyalain orang, Ustaz. Iya. Kayak pandemi kan. Nyalain siapa coba? Jadi nyari kambing hitam ya. Iya. Katanya pesepeda tuh suka nyalain hujan enggak ya? Enggak boleh. Enggak boleh, kalau hujan kan hujan tuh bukan nyalain hujannya tapi malas nyuci aja. Nah, iya. Kalau hujan nikmat ya. Karena becek sebelakangnya itu loh. Iya. Aida dan Tula. Nah, ini Ustaz, kalau untuk di sosial media nih. Oke, ya, sosial media itu bisa jadi ukuran nggak, Ustaz? Iya, komentarnya, Ustaz. Status, komentar. Iya, kalau zaman sekarang ini kan lisan itu udah terwakilkan dengan komentar. Iya. Iya, jadi sekarang termasuk juga media sosial. Jo, cek media sosialnya, bagaimana komentar-komentarnya. Pemimpin kita. Dia netizen yang wow, ya, yang caps lock-nya rusak, gede semua. Jadi cara dia komen di media sosialnya juga kita intai. Ya, karena itu termasuk, karena lisan itu termasuk ya wadahnya, ya mulutnya hati. Jadi yang keluar dari mulut, ya yang keluar dari mulut itu adalah isi hati. Jadi cara ngelihat nih orang hatinya baik atau buruk, lihat lisannya. Kalau ngomongnya buruk semua, itu kemungkinan hatinya buruk. Tapi kalau lisannya indah semua, bagus semua, kemungkinan itu adalah bukti atau indikator hatinya, cerminan hatinya baik. Jangan jadi penting. Caps lock jebol. Caps lock jebol ya kata orang. Iya. Walaupun niatnya baik loh, kadang mereka mujahid keyboard gitu. Caps lock jebol. Biar dibaca orang ya. Iya. Ada kayak gitu, Ustaz. Iya, tetap komentar termasuk. Ya, sekarang kan mungkin kita udah dia diam terus, Ustaz, nggak pernah ngomong kasar ya, tapi komentarnya kasar-kasar di jempolnya. Jempolnya yang kasar. Karena zaman sekarang udah pakai jempolnya yang kasar. Kalau akun-akun yang di-follow, Ustaz, termasuk juga itu termasuk bagian agama. Iya, kalau akun-akun yang di-subscribe. Iya, bisa. Misalnya Fatmedia, oke nih. Enggak masalah. Pandemi ya. Keren. Tapi kalau yang ternyata omongan-omongan gosip itu kan lisan ujungnya. Ini lambi-lambi semua. Yang di-follow-nya misalnya, ini termasuk tanda akhlaknya agak ngeri. Iya. Ya masa laki-laki hobi yang kayak gitu. Tapi ada loh. Ada ya. Ada, Ustaz, yang menjadikan akun-akun seperti demikian rujukan bahan obrolan. Intinya lisan tadi, ya lisan jaga. Ya kenapa? Karena banyak orang masuk neraka tuh gara-gara lisan. Artinya bagian orang itu bagus atau enggaknya lihat dari lisannya. Itu dulu ya, Ustaz. Itu dulu. Kenapa? Karena lisan ini adalah yang paling mudah. Kalau lisannya udah nggak bagus, insya Allah akhlak-akhlak yang lain juga nggak bagus. Iya, ngomong kan paling gratis, Jim. Iya, paling gratis, paling mudah. Tapi kalau yang ini dia udah jaga, insya Allah semua tangannya terjaga. Iya, betul, setuju. Pandangan terjaga, kaki melangkah tempat yang terjaga. Artinya lisan ini yang paling kayak sholat tadi kan, ibadah yang paling dasar. Lisan itu adalah bagian tentang akhlak yang paling dasar. Kalau gagal yang gampang, jangan harap dah. Jadi kata ulama itu lihat orang baik atau enggak itu lihat dua ini, sholat sama lisan. Kalau sholat bagus, ya lisannya bagus, insya Allah yang lain juga bagus. Tapi di sini kita tambahin yang ketiga, ya. Apa itu lagi, Ustaz? Yang ketiga adalah jaga kajian. Artinya sering ngaji. Sering menuntut ilmu. Ini kejadian loh, Ustaz. Iya. Lo ngapain ngaji?
Kan kita udah ngaji Al-Quran. Iya, ngaji Al-Quran ya bagi sebagian ya. Ya sebagian ada yang salah paham juga Ustaz. Iya. Lu ngajinya gimana sih? Maksudnya baca Quran bareng-bareng gitu? Iya. Ya, maksudnya ini berarti ini yang berbeda Ustaz ya Ya kajian. ini berbeda. Maksud ngaji sini adalah menuntut Ilmu. ilmu. Ya, Mengkaji gitu. mengkaji. Kenapa kita juga lihat dia ini rajin ngaji atau enggak? Karena tugas suami yang paling dasar itu adalah menjaga agar istri dan anak-anaknya itu terlindung dari api neraka, terjaga dari api neraka. Jangan sampai putrinya masuk neraka, putranya masuk neraka, istrinya masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dulu ya. Sibuk jaga keluarganya, dianya malah ya pertama dirinya dulu, kemudian baru keluarganya, istrinya dan anak-anaknya dari api neraka. Ini kewajiban suami yang paling dasar. Ya, kata Ali bin Abi Thalib ketika tafsirkan ayat ini, maksudnya adibuhum wa allimuhum, ajarkan adab, ajarkan ilmu. Artinya tugas seorang suami ngajarin ilmu, dan nggak mungkin seorang suami punya ilmu kalau nggak rajin menghadiri majelis ilmu. Karena ilmu ini yang akan bimbing dia bagus agamanya, bagus akhlaknya. Jadi ya di antara kriteria bagus nggak agamanya, bagus nggak akhlaknya, lihat rajin nggak dia dari pengajian. Oh ternyata masya Allah. Ya dia datang terus ke kajian. Datang terus ke pengajian. Sana sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Masya Allah. Oh, hari ini akidah, hari ini fiqh, hari ini syirah, hari ini wow. Itu Podcast pandemi ditonton sama episode. Satu episode diulang 10 kali. Oh, atau 20 kali. masuk mobil kajian. Masak kajian, mau tidur kajian. Masya Allah. Ya artinya dekat dengan ilmu. Karena kata patah Arab tuh faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak memiliki nggak akan bisa memberi. Nah, itu. Jadi gimana seorang suami bisa ngajarin ilmu kalau dia nggak memiliki ilmu, dan ilmu di pengajian, di majelis ilmu agama. Jadi ya lihat kalau dia nggak pernah tanya kajian rutinnya gimana, oh dia nggak pernah ngaji, ngaji tabligh akbar aja, udah ya kita nepi lah ya, kita mundur. Ya, tapi kalau masya Allah dia semangat, insya Allah indikator dia bagus agama dan akhlaknya. Ya. Ini Ustaz, fenomena yang ada nih Ustaz sekarang. Iya, fenomena. Iya, problematika lah. Udah nikah Ustaz, ya udah punya istri, itu malah berkurang Ustaz untuk menuntut ilmu. Oh iya. Iya. Ada beberapa Kan kejadian. banyak ngilang. Itu Ustaz. Jadi biasanya terus rutin kajian kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke lah, emang kita harus Bagi waktu. membagi waktu untuk keluarga Ustaz. Tapi Hilang bener. hilang bener-bener Batang ngilang. hidungnya nggak ada. Iya, walaupun Ya, khawatirnya kita suuzon ini. iya takutnya kan Ini karena kenapa dia Nah, kajian itu. ini? Karena akhwat, justru akhwat yang dapat nggak ngaji lagi. Nah, itu takutnya. Meskipun kita harus husnuzon tetap, Iya. husnuzon tetap. Kalau wanita mungkin lah ya banyak sebab, contohnya karena dia ya udah ngurus anak, kemudian kehamilan, sakit dan semisalnya. Tapi kalau suami justru setelah nikah tuh harus rajin, ya, lebih rajin, lebih intensitasnya lebih tinggi, ya. Seharusnya begitu. Kalau kita beralasan dengan rumah tangga, lihat para sahabat, para ulama, berapa istrinya, berapa anaknya, ya, pekerjaan mereka, ya mungkin lebih sibuk, lebih banyak yang diurus. Kita baru, ya pengantin baru, anak belum punya, istri cuma satu, udah kayak nggak pernah ngaji lagi. Ini kan ada yang something wrong, ini sesuatu yang salah seperti ini. Kenapa? Karena ya ternyata dia hilang sama sekali. Padahal kalau yang namanya ya suami itu kan udah ada yang mau, udah punya murid, ya calon murid. Sedangkan kalau jomblo dia nggak punya murid yang harus diajar. Jadi kalau jomblo jarang ngaji mungkin masih masuk akal ya, karena dia nggak punya bukan nyuruh nggak ngaji ya. Bukan. Tapi maksudnya apa? Dia belum punya muridnya. Tapi kalau dia udah jadi suami, dia jadi guru. Dan guru harus belajar, harus bisa ngajar ya. Jadi penting sekali nih pengajian tadi. Ya, harus punya ilmu yang banyak juga Pak. Iya, minimal kan rumah tangga tuh banyak konflik-konfliknya. Ya. Banyak sekali orang yang ketika diuji dengan kejombloan dia berhasil, tapi ketika diuji dengan kebersamaan dia gagal. Faktornya apa? Nggak ada ilmu. Ya, jadi harus semangat
yang namanya menuntut ilmu agama. Agama. Nggak harus setiap hari, nggak harus, minimal dia punya kajian rutin, mungkin sekali seminggu, tapi jangan hilang dari peredaran tadi, ya. Kalau berkurang wajar, dulunya setiap hari Ustadz, setelah nikah 3 hari wajar, ya. Karena Tapi yang sama sekali nggak pernah misalnya, yang hilang benar-benar Ustaz, ya. hilang bener. Ini ya apa? Takutnya ya tanda kurang bagus agamanya, ya. Kenapa? Karena ya kurang bagus rumah tangganya. Khawatirnya rumah tangganya nggak keberkahan. Seharusnya kan tanda rumah tangga itu berkah, ya pasutrinya semakin baik, istrinya makin bagus, suaminya makin bagus. Kalau rumah tangga malah bikin suaminya nggak ngaji lagi, istrinya nggak ngaji lagi, jauh dari majelis ilmu, nah berarti kita khawatir, ya, warning, ini nggak kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi teman-teman yang udah nikah tetap semangat, ya. Kajian online, kajian offline, Jimmy, ya. Kalau udah nikah nanti Insya Allah Ustaz. ajak istri pulangnya makan malam, ngobrol. Wah, Masya Allah, ya. Wah, langsung bayang-bayang. Gaya lah. Sekali ya. Enggak. Nah, Iya, karena tapi, ada juga di lapangan itu Ustaz, ya mungkin karena mereka merasa ya gue udah belajar dan ini saatnya gue mengamalkan nih gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak merasa udah tamat gitu loh. udah, iya, bagus. Udah Bagus, hatam. bagus kan pengen ini. Iya. Udah gue udah tahu nih. Gitu loh. Gue mau konsen ngajar nih sekarang. Sekarang konsen ngajar, nggak lagi belajar. Iya. Insya Allah. Padahal istilah itu pengajar itu adalah pembelajar yang terus menerus. Itu. Iya. Dan juga kita harus sampaikan, ada ucapan para ulama, katanya jangan tinggalkan belajar gara-gara amal, jangan tinggalkan amal gara-gara belajar. Digabung dua-duanya. Ya, jadi beramal sambil belajar. Bukan berarti ketika dia ngajar nggak lagi belajar, atau ketika dia belajar berhenti ngajar. Harus digabung antara amal sama belajar. Dan itu tugas kita semua, ya, tugas kita semua tentang masalah menuntut ilmu agama. Harus ya. mengcombine Ustaz, ya. Jadi Apa? dikombinasi antara ya 50-50. Intinya kan untuk ilmu itu kewajiban kita sepanjang tahun, ya, seumur sampai mati. Jadi nggak ada pensiun gara-gara nikah, gara-gara punya anak, gara-gara udah umur 60 tahun. Emang kan PNS ya, pakai pensiun nggak ya? Ya gue udah banyak banget nih ilmunya. Saya udah punya anak udah yang jadi hatam ini estafet. itu. Nah, iya. Udah sabuk hitam nih gitu loh. Udah mentok syekh banget dah gue pokoknya. Kakak nih Dek. Udah mau jadi ustadz belum kira-kira? Iya. Bahaya tuh. Iya. Tapi tadi Ustadz udah jelasin kan yang Ustadz aja tuh masih belajar gitu loh kan. Ya, terus belajar. Masih belajar lah kita. Ya Allah. Jadi lihat ini untuk laki-laki tadi, ya. Bagaimana sholatnya, kemudian bagaimana lisannya, termasuk komentarnya di media sosial, kemudian bagaimana kajiannya, majelis ilmunya bagaimana. Iya. Masya Allah Mas Jimmy, ini kriteria yang sebut tadi baru satu Jim, betul. dan udah menampar kita bolak-balik. Masya Allah. Ya termasuk yang berbicara sendiri. Ya. Ini berat sekali nih kita, yaitu kita harus betul-betul meminta pertolongan ya karena semua. itu jomblo itu nggak cocok baper-baperan karena masih banyak tugasnya. Nah, itu. Jadi pembenahan dirinya itu panjang masih harus mengupdate terus. Update terus. Karena tugas pemuda adalah berperan, bukan baperan. Masya Allah, betul sekali ya. Itu mengutip. Jadi tentang agama dan akhlaknya tadi. Jadi lihat agama akhlaknya, termasuk akhlak tadi. Agama tadi kan ibadah, kemudian akhlaknya pergaulan, ya. Gimana dia bisa membantu, terbiasa membantu nolong orang lain. Jadi kalau jadi suami bisa bantu istri di rumah, ya, bantu masalah dapur, masalah ini. Masya Allah nih, suami yang bagus agama dan akhlaknya. Termasuk juga suami yang peka nih. Ini termasuk peka? Hah? bukan peka Palembang, bukan. Iya. Itu peka ya. Peka. Sebenarnya dia tuh nggak tuh tidak ada masalah loh. Kalau di Palembang tuh kan nggak, kan pas diperiksa kan nggak apa-apa telinganya kan. Tapi kalau udah kesel tuh jadi dipak.
Iya. Tapi mirip-mirip ya antara peka sama peka. Iya. Karena peka itu kan dalam ya bahasa kita maksudnya nggak merespon tanggapan. Iya. Karena wanita itu makhluk yang misterius. Dia itu suka kode, suka sandi-sandi yang harus laki-laki pecahkan. Nah itu. Teka-teki. Sampai banget lagi pokoknya Jim. Jadi wanita itu nggak mau to the point. Harga diri wanita turun to the point. Jadi pakai kalimat-kalimat yang tidak langsung, itu susah jadi suami, Jimmy. Pemilihan diksi. Iya. Umi lagi masak. Ini apa maksudnya ini? Harus maksudnya iya jam sekarang. Maksudnya Abi jemput anak. Itu maksudnya. Ya, dia nggak mau langsung Abi jemput anak, enggak gitu. Enggak mungkin juga kan langsung nyuruh gitu kan maksudnya. Iya, enggak harusnya memang perempuan tuh nggak suka to the point ya. Iya. Nah, seorang suami yang luar biasa kayak Nabi itu dia peka. Luar biasa, tahu kapan Aisyah ngambek, tahu kapan Aisyah nggak ngambek, itu tahu. Ini pekanya Nabi SAW. Bahkan sahabat-sahabat pun beliau peka. Ini kan lagi galau nih. Ada sebagian muda-muda yang pengantin baru, ya dari kampung mereka datang ke Madinah, kemudian belajar, nggak nyampe sebulan udah kelihatan galau. Tahu Nabi peka. Lagi rindu istri ya gitu ya. Dulu nggak ada media sosial, nggak ada telepon, nggak ada video call dulu. Jadi kalau udah pergi safar, udah bener-bener ya udah jauh sekali, LDR sejati itu. Akhirnya Nabi nyuruh mereka pulang ya untuk dakwahin apa yang mereka pelajarin dari Nabi kepada keluarga mereka. Ini Nabi peka ya. Ini suami yang terbaik itu ini, yang bagus agama dan akhlaknya. Jadi suami yang baik bukan suami yang paling banyak ngasih uang jajan istri ya, atau sering ngajak ke mall ya, shopping paling banyak ilmu juga nggak jamin juga Ustaz ya. Iya, bukan juga yang paling banyak sering ngajak ke salon, pedicure, manicure ya. Kemudian ngasihin beliin skincare atau skincare ya. Skincare. Iya. Ini bukan suami yang terbaik dalam versi Islam, bukan begitu. Tapi kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Di antara kalian laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik pergaulan dengan istri dan anaknya, keluarganya. Bagaimana agamanya terhadap anaknya, bagaimana akhlaknya terhadap istri dan anak-anaknya. Ya Allah, ini ngampar kita semua ya. Kalau tuh istri, anak udah cuek sama kita tuh, hati-hatilah. Jangan-jangan ada yang masalah sama kita. Iya. Karena ini memang antitesis kan, kalau misal Ustadz bilang tadi peka. Ya, jangan-jangan emang kita yang kurang perhatian kan. Iya benar. Iya, termasuk juga akhlak baik itu memberikan perhatian, yang memberikan kepedulian, termasuk juga denger cerita dia yang panjang itu. Ya. Keluh kesahnya. Itu ini kita bocorin nih Jim, pertanyaan yang paling susah itu. Gimana? Sampai mana tadi? Aduh, sampai mana ya? Kalau istri ada cerita kita diam aja. Sampai mana tadi? Nah, kau lebih susah pada ujian nasional ini. Itu tadi bocoran Jim. Memang kita tuh sama-sama manusia ya, tapi perempuan wanita ini makhluk yang sangat berbeda Ustaz ya. Tadi dia sangat butuh perhatian dan dia juga butuh kepastian. Jadi kalau udah pegang dua ini insya Allah. Pernah lihat itu, katanya ada istilah laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus ketemu di bumi gitu. Jadi memang harus saling hargai, memahami, itu konsep dari akhlak yang mulia tadi. Jadi termasuk ilmu juga ini ya, memahami bagaimana psikologi wanita, bagaimana termasuk modal juga dalam pernikahan biar kita jadi suami idaman. Ya Allah, gimana Jim? Nah, ini baru satu ya, udah Masya baru Allah, satu nih ya. Ya Allah, udah sedalam ini. Belum lagi yang tadi ada 5 katanya Ustaz. Ada 5. Jadi berapa lagi? 4. Masih ada 4 lagi. Aku pegang erat-erat jadi. Jadi mudi-mudi. Tapi muda-mudi juga ya. Muda-muda juga harus tetap mempersiapkan diri sih harus. Yang menjadi tadi, sibuk menjadi yang muda-mudanya. Dan ingat ini baru awal. Baru kriteria awal. Iya, betul sekali. Dan untuk itu teman-teman jangan sampai ketinggalan nih episode berikutnya. Akan kita bahas ada 4 perkara lagi. Insyaallah. Lanjut dari sini ya, insyaallah. Kita tutup, izin Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.